Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi halaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu raufur rahim. Allahumma fassalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para aktivis keluarga besar pelajar Islam Indonesia yang kami hormati, dan seluruh umat Islam yang ada di mana saja juga yang kami hormati. Alhamdulillah, kali ini kita akan menyampaikan tentang pengantar diskusi tentang COVID-19 dan masjid. Saya sebagai Ketua Umum Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Nusa Tenggara Barat melihat bahwa upaya yang terjadi sekarang ini, yang pertama penanganan COVID-19 ini, yang pertama adalah terjadinya kepanikan publik. Yang pertama kita lihat bahwa penanganan COVID-19 ini dilakukan tidak dengan persuasif, sehingga terjadi di lapangan ini kepanikan publik. Kemudian yang kedua adalah terjadinya stigma negatif kepada orang-orang yang sudah berpergian, baik itu klaster Goa yang Sulawesi, kemudian klaster Jakarta, klaster Bogor, siapa saja yang berpergian, yang pulang dari berpergian karena ada kegiatan santri-santri yang kembali, atau para pejuang Allah yang balik dari Goa, itu akhirnya di tengah-tengah masyarakat pertama terjadi kepanikan publik, yang kedua adalah stigma negatif kepada mereka. Bahkan bukan kepada mereka yang baru pulang, tetapi stigma negatif ini sekarang ini disandarkan kepada masjid. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, terjadi kriminalisasi beberapa pengusaha-pengusaha yang karena dia bepergian keluar daerah, padahal dia belum dilakukan pemeriksaan atau baru dilakukan pemeriksaan, maka mereka disuruh menutup usahanya. Seperti kami lihat ini terjadi di Bapak Ahmad Yani di Empang, kemudian kemarin kami sendiri yang advokasi Bapak Heri Huzaifah di Cakra, di Mall Cakra, kemudian ada juga Bapak Haji Labaik di Peraya, dan banyak tempat. Ini mudah-mudahan penanganan ke depan ini tidak melahirkan tiga hal ini, dilakukan secara persuasif. Kemudian bagaimana hubungannya COVID-19 dengan masjid? Maka kita mengetahui bahwa ada dua ijtihad yang melahirkan dua mazhab tentang hubungan COVID-19 dengan masjid. Nah, mazhab yang pertama, ijtihad yang pertama adalah para ulama, baik secara institusional, baik secara ijtimai atau secara individual infiradi. Mereka berijtihad bahwa bencana ini tidak harus kemudian menutup masjid, mereka tetap memakmurkan masjid. Ini ijtihad yang pertama. Ulama-ulama yang berijtihad seperti Majelis Ulama Indonesia Pusat, mereka yang ini harus dipahami bahwa mereka yang sudah terpapar baru mereka haram ke masjid. Tapi daerah wilayah yang terkendali, maka mereka masih dibolehkan, masih dianjurkan ke masjid.
masih dianjurkan sholat berjamaah, bahkan wajib sholat berjamaah, mengerjakan ibadah. Ini fatwa MUI pusat dan MUI provinsi NTB. Ini jangan sampai diplesetkan fatwa ini. Jadi MUI ini tidak melarang bahwa ke masjid bagi mereka yang sehat, bagi mereka yang daerah terkendali, tapi bagi mereka yang terpapar sakit haram mereka ke masjid. Ini demikian pula Batsul Masail Dewan Suriah, Dewan Suriah NU Jawa Timur pun demikian fatwanya. Jadi bagi yang mereka sudah terpapar baru haram ke masjid. Tapi bagi yang sehat. Tetapi hari yang mulia, apa yang terjadi hari ini? Kita tengok yang terjadi hari ini. Pemerintah mulai dari pusat sampai daerah, hampir semuanya kemudian memerintahkan untuk menutup masjid. Ada apa ini? Maka kami mendapatkan arahan dari para alim ulama untuk menyikapi COVID-19 ini dengan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan ikhtiari. Artinya mari bersama-sama dengan pemerintah kita berikhtiar meminimalisir, mengecilkan, bahkan kalau bisa menghilangkan COVID-19. Menghilangkan COVID-19. Maka semua SOP atau protap dari pemerintah, seperti mereka yang baru pulang dari daerah, maka mereka harus mengikuti SOP. Mereka harus diperiksa pertama suhunya. Ketika diperiksa suhunya, kalau dia kemudian di bawah 37 suhunya ini berarti dia sehat. Kemudian tahap kedua adalah dia di rapid test. Rapid test itu adalah diambil darahnya. Nah, ketika diambil darahnya ini harus kita sama-sama memahami bahwa apakah kalau dia kemudian darahnya reaktif, maka perlu dilanjutkan untuk diswab, yaitu ini tingkatan yang terakhir. Tingkatan yang kedua rapid test. Cuma tingkatan rapid test ini belum bisa mengetahui dia positif atau negatif. Baru diketahui darahnya itu reaktif atau non reaktif. Kalau dia kata para dokter, para ahli virus mengatakan kalau dia reaktif maka dia kemudian dilanjutkan pada tingkat swab. Nah, dari ketika swab inilah kemudian akan ditemukan dia positif atau negatif. Makanya tingkatan yang dilakukan yang harus kita ikuti yang diarahkan oleh pemerintah. Nah, yang paling penting adalah menjaga kebersihan, cuci tangan. Bagi umat Islam tentu saja sudah wudhu selama 5 kali. Nah, ini yang namanya pendekatan ikhtiari. Semuanya harus berikhtiar. Nah, kemudian yang kedua adalah pendekatan rohani. Negeri-negeri barat seperti Jerman, Amerika, yang suhu sangat rendah, seperti di Italia suhunya 6 derajat, di Amerika 8 sampai 12 derajat. Ya, maka kita dengar Dr. Hendro Cahyono, ahli virus ini mengatakan kalau penyakit virus COVID-19 ini adalah menyerang, sebabnya apa? Sifatnya dari dalam dan dari luar. Dari dalam ini adalah karena lemahnya imun, kemudian dari luar ini karena suhu udara yang sangat rendah. Sehingga wajar kalau kemudian di negeri-negeri yang suhunya rendah seperti Amerika, Spanyol, Jerman, Inggris, ini setiap hari terpapar sampai ribuan orang. Tiap hari terpapar sampai ribuan orang. Karena memang suhunya sangat rendah. Tapi Indonesia suhunya 26 derajat sampai 30 derajat. Maka kata dokter ini hanya 1 menit saja. 1 menit saja. Tapi walaupun demikian kita tetap melakukan program ikhtiari. Berhati-hati. Berhati-hati. Ini namanya program ikhtiari. Tetapi negeri-negeri maju sudah angkat tangan program ikhtiari. Kita lihat di medsos Amerika, sudah Presiden Amerika Donald Trump sudah membawa orang membaca Al-Quran di parlemen. Atau di Jerman karena ada satu ruangan yang terpapar, kemudian dia azan terus, akhirnya yang di ruangan itu semuanya menjadi sembuh. Ini maksudnya Allah ingatkan bahwa dalam Quran apa yang dihantarkan oleh Majelis Ulama Pusat itu tidak ada musibah yang menimpa kecuali ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am ayat 7 dijelaskan seperti itu. Musibah datang dari Allah dan Allah juga yang mengakhiri. Di negeri-negeri barat saja sekarang sudah pakai pendekatan yang kedua. Tidak hanya ikhtiari tapi pendekatan rohani.
Mereka sudah mengembalikan kepada agama sehingga orang-orang disuruh azan. Ada di gereja disuruh azan, di toko-toko disuruh azan, setiap hari Jumat kita lihat di medsos disuruh azan. Ternyata COVID-19 ini mengkerut, bahkan menjauh manakala dia mendengar azan. Nah, ini pendekatan rohani ini karena yang punya COVID-19 Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari mana pemerintah Indonesia? Tuan Presiden, Tuan Gubernur, Tuan Bupati Lombok Timur, Tuan Bupati Lombok Tengah, kemudian mengeluarkan surat melarang orang masuk masjid. Nah inilah, jadi yang paling adil ini, kita lihat pendapat ulama ini kan ada dua. Secara infiradi maupun ijtimai. Secara ijtimai, Majelis Ulama Indonesia tegas mengatakan yang terpapar saja haram ke masjid. Tapi yang tidak terpapar tetap wajib ke masjid, tetap dianjurkan ke masjid. Atau yang dalam zona merah. Zona merah yang dalam keadaan tidak terkendali, mungkin hari-hari orang berjatuhan, maka dia tidak boleh ke masjid karena akan menyebabkan terjadinya penyebaran. Demikian pula Batul Masail Dewan Suro NU Jawa Timur, Dewan Suro NU Jawa Timur, dan banyak ulama-ulama yang lain yang berpendapat bahwa bahkan Rasulullah sendiri mengatakan yang dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwa jika Allah Ta'ala hendak menurunkan azab atau bencana dalam sebuah negeri, di bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat apabila ada di antara mereka memakmurkan rumah-rumahku, kata Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang pertama adalah ammara buyuti, memakmurkan rumah-rumahku. Yang kedua adalah mutahabi nafi, orang-orang yang berkasih sayang antar mereka. Yang ketiga wal mustakbiruna bil ashar, orang-orang yang beristighfar di malam hari, maka Allah akan jauhkan bencana itu. Jadi maka yang paling adil ini, maka pemerintah, Tuan Presiden, Tuan Gubernur, Tuan Bupati harus mempedomani fatwa ulama. Jangan kemudian mengeluarkan fatwa menutup masjid. Ini tidak adil namanya. Karena di masyarakat sendiri, ini masalah pemahaman agama yang berbeda. Saya katakan ada dua ijtihad ulama yang melahirkan dua pemahaman dan dua keyakinan. Yang pertama adalah ijtihad ulama secara komunal maupun individual atau secara ijtimai dan secara infiradi, meyakini bahwa masjid ini menyelesaikan masalah. Meyakini, termasuk kami sendiri meyakini bahwa kalau ada bencana Rasulullah perintahkan datang ke masjid. Ini berlaku di waktu aman maupun di waktu bencana ada. Nah, ini keyakinan sebagian besar umat Islam dan sebagian besar ulama-ulama. Ini keyakinan bahwa keliru kalau kemudian pemerintah melarang orang memakmurkan masjid. Nah, maka kita minta kepada Tuan Presiden, Tuan Gubernur, Tuan Bupati, Tuan Wali Kota, kalau membuat aturan jangan top down, harus melibatkan ulama dan masyarakat. Sehingga jangan terjadi seperti di kota ini. Kita lihat, kami menghadiri beberapa tokoh-tokoh atau takmir masjid yang konsultasi, bahkan ketika musyawarah kami datang seperti di Pelembak. Di sana semua masyarakat setuju tetap untuk memakmurkan masjid, sholat Jumat berjamaah, kemudian sholat 5 waktu, bahkan mereka menandatangan. Demikian pula kemarin di Kampung Melayu, ada petugas aparat yang datang, diminta untuk mengumumkan tentang larangan. Mereka tidak sanggup mengumumkan. Karena apa? Aturan yang dibuat pemerintah ini sudah menyalahi hak asasi manusia dan alam demokrasi, yaitu melahirkan aturan secara top down, tidak melibatkan ulama dan masyarakat. Maka yang paling adil adalah menghormati kedua ijtihad ini. Di kampung itu kalau ada yang berijtihad meyakini bahwa dengan memakmurkan masjid di bencana akan hilang, maka difasilitasi secara ikhtiari. Di masjid dibuatkan tempat cuci tangan, septic untuk membersihkan tangan. Diarahkan oleh pemerintah, bukan ditutup masjid ini. Sebab dalam Quran jelas, orang-orang yang menutup masjid daripada berzikir dan menunaikan ibadah itu adalah orang-orang zalim. Orang-orang zalim ini. Maka kemudian yang kedua, jangan ada sifat a priori terhadap ijtihad ulama yang pertama atau pemahaman agama yang pertama yang memakmurkan masjid, sebagaimana Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Pusat mengatakan, siapa-siapa yang tetap saja memakmurkan masjid
tidak mengikuti mau pemerintah adalah mabuk ibadah. Nanti yang kemudian merumahkan masjid, orang akan saling tuduh. Ini namanya mabuk setan rumah jadinya. Kan tidak boleh kita saling menghormati perbedaan yang terjadi di lapangan. Dan pemerintah berkewajiban memfasilitasi. Karena ini bukan masalah perasaan. Yang pertama yang tetap memakmurkan masjid bukan pakai perasaan. Kalau perasaan bisa berubah-ubah, tapi kalau keyakinan sebagaimana dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil hadis tentang pentingnya memakmurkan masjid, ada ruksah memakmurkan masjid. Dalam fatwa ulama MUI sendiri ruksahnya 3. Yang pertama adalah kalau sakit keras. Nah, ya sekarang orang kena COVID corona maka dia haram ke masjid. Yang kedua adalah karena rasa takut yang luar biasa sehingga tidak bisa berjalan ke masjid. Rasa takut ini tidak sifatnya komunal atau ijtimai tapi individual. Ya silahkan di masyarakat kalau takut dengan COVID ke masjid kita hormati. Karena ada pendapat ulama seperti itu. Tetapi bagi yang yakin bahwa dia berani dan tidak akan menyelesaikan dengan ke masjid ini akan menyelesaikan masalah karena masjid ini adalah rumah sakitnya rohani, maka biarkan juga dihormati juga. Jangan saling tuduh. Ini yang paling adil sikap yang seperti ini. Maka ini tanggung jawab pemerintah, Tuan Presiden, Tuan Gubernur, Tuan Bupati, Tuan Wali Kota untuk memfasilitasi ini. Sehingga kami kemarin di DPR ada rapat pada hari Kamis, kami minta kepada Sekda saat itu. Permintaan kami ada 3 saat itu. Yang pertama kami minta kepada Sekda jangan sampai mengaduk-ngaduk psikologi masyarakat dengan mengeluarkan surat. Surat apa? Surat larangan ke masjid. Karena pasti di masyarakat itu terpola menjadi 2. Bahkan kami sudah turun ke masyarakat, ternyata lebih banyak masyarakat yang meyakini bahwa memakmurkan masjid itu menyelesaikan masalah. Nah, ini bahwa memakmurkan masjid akan menjauhkan bencana. Kita coba bandingkan dengan pasar, bandingkan dengan mall. 24 jam dia bergerak terus bertemu. Nah, ini kenapa tidak disorot? Kenapa masjid disorot? Ini stigma masjid ini, ulama harus bangkit untuk merubah stigma masjid. Jangan stigma masjid ini bahwa orang masuk ke masjid, ini penyebarannya lebih cepat. Ini stigma yang siapa di belakangnya? Ini harus kita kaji. Siapa di belakang yang melahirkan stigma bahwa dilarang masuk masjid, bahwa masjid ini akan melahirkan penyakit. Mari kita berdebat. Ada tidak dari zaman Rasulullah dan zaman sahabat secara tekstual dan secara kontekstual hadis yang barang siapa ketika ada penyakit taun, ketika datang penyakit taun atau musibah besar, ada enggak zaman Rasulullah dan zaman sahabat ini secara tekstual hadis yang menyatakan, umpamanya saya ingin kalau ada hadis kirimi saya mengatakan apabila datang taun maka lari dari masjid, maka saya akan langsung taat. Maka kepada ulama-ulama, kita menghormati perbedaan ini, tapi tolong berikan kepada saya ada tidak hadis secara tekstual dan secara kontekstual. Secara tekstual maksudnya hadis yang mengatakan kalau ada penyakit taun di bumi Allah Subhanahu wa taala maka jauhi masjid. Kalau ada secara tekstual dan kemudian secara kontekstual Rasulullah dan sahabat melakukan itu, maka kami akan mengikuti. Tapi sekarang kan fatwa yang kedua yang merumahkan masjid ini kan tidak berdasarkan hadis tekstual, tapi hanya diambil dari hadis Rasulullah yang mengatakan kalau datang penyakit kusta maka larilah menjauhi seperti singa, sebagaimana fatwa MUI. Kemudian yang mengatakan jangan dikumpulkan onta antara onta yang berpenyakit dengan yang tidak yang berpenyakit. Atau hadisnya ketika Umar bin Khattab pergi ke negeri Sam, itu Rasulullah mengatakan jangan masuk ke wilayah yang dijangkiti penyakit taun dan orang yang di dalam jangan keluar. Tapi ini tidak kemudian dipahami inilah hadis-hadis yang menguatkan lari dari masjid. Tidak. Bagi kami yang meyakini ijtihad yang pertama ini, hadis-hadis ini adalah hadis-hadis ikhtiari. Hadis-hadis pendekatan ikhtiari yang kita harus berhati-hati. Jadi kalau ada yang kena penyakit taun, apakah itu COVID-19 seperti sekarang ini, maka kita yang pertama jangan sampai bercampur antara yang sakit dan sehat di masjid. Sehingga betul fatwa ulama, yang sakit tidak boleh ke masjid, yang kena COVID-19 tidak boleh ke masjid. Ini yang betul sikapmu ini, yang sakit tapi yang sehat tetap boleh ke masjid. Kemudian yang kedua, jangan masuk satu kampung. Makanya program PSBB jadi program pembatasan sosial berskala besar.
ini sebenarnya kurang tepat. Yang tepat itu adalah apa yang dilakukan oleh Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka buat program pembatasan sosial berskala kecil. Mana yang kena COVID-19, di sana hanya 4 kecamatan saja. Maka yang dilokalisir, kemudian yang diobati secara maksimal dengan pendekatan ikhtiari adalah 4 kecamatan saja. Tapi apa yang terjadi sekarang tuan-tuan, wahai para ulama, wahai para pimpinan, apa yang terjadi? Di semua digeneralisir, semua harus tutup masjid. Semua harus tutup masjid. Ini siapa di belakangnya ini? Maka kepada Tuan Presiden, Tuan Gubernur, Tuan Bupati, Tuan Wali Kota, apa dasarnya? Fatwa MUI jelas. Fatwa MUI pusat, Fatwa MUI provinsi yang sakit, Batsul Masail NU Jawa Timur, itu jelas mengatakan yang sakit. Tidak bisa digeneralisir semua masjid ditutup. Saya sudah turun ke masjid-masjid, saya katakan di kota Mataram ini, saya minta kepada Sekda tadi jangan sampai diadu domba masyarakat di bawah, psikologinya diaduk-aduk dengan ada larangan. Yang kedua, saya minta kepada Sekda waktu rapat di DPR ini, jangan sampai ada perintah nutup masjid. Dan alhamdulillah Pak Wali Kota tidak ada perintah, sifatnya umum saja, yaitu sifatnya ikhtiari saja, membatasi pergaulan dan mencuci tangan. Saya bersyukur Pak Wali Kota tidak mengeluarkan itu. Kemudian yang ketiga, jangan sampai melibatkan aparat. Apalagi ada aparat yang naik masjid. Ini pasti akan dilawan oleh masyarakat. Sehingga saya arahkan kepada semua takmir masjid. Karena bagi kami yang meyakini memakmurkan masjid adalah perintah Allah, perintah Rasulullah, maka silahkan kalau ada yang melarang, musyawarah kepada semua tokoh. Dan kemudian yakinkan kepada masyarakat bahwa memakmurkan masjid ini masalah adalah perintah Allah, sudah perintah baginda Rasulullah SAW. Tidak ada secara tekstual dan kontekstual yang langsung secara tekstual bunyi hadis mengatakan kalau ada taun maka tutup masjid, lari dari masjid, tidak ada. Hanya diperintahkan oleh Rasul, kalau kemudian ada penyakit taun maka menjauhlah seperti lari dari singa. Ini maksudnya program ikhtiari, bukan meninggalkan pendekatan rohani. Ini namanya pendekatan ikhtiari yang harus dimaksimalkan, bukan pendekatan rohani, apalagi mau bulan puasa. Maka kami anjurkan kepada masyarakat, takmir-takmir masjid di Kota Mataram, bahkan di seluruh Indonesia ini, kalau ada arahan dari pemerintah, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, taat kepada Allah, kepada Rasul, ini mutlak. Tetapi kepada ulil amri ini ada ilahnya, selama dia taat kepada Allah dan kepada Rasul, kita hormati. Tetapi kepada yang memahami secara impirodi, ada ulama-ulama yang memahami bahwa sekarang ini merumahkan masjid, jangan memprovokasi masyarakat. Terus ini saja yang ada di medsos yang memprovokasi masyarakat, kita hormati. Kalau saya memahami itu, yang dijadikan pegangan adalah fatwa MUI pusat, karena dia musyawarah, atau Batsul Masail Dewan Suro NU Jawa Timur, atau fatwa MUI Provinsi NTB. Kalau pribadi-pribadi itu tidak bisa dijadikan pegangan. Walaupun dari Mekah dan Madinah, walaupun ada ulama dari Mekah, jangan sampai ada yang mengatakan, apa ini ulama Mekah saja menutup masjid, melarang masjid. Boleh dia menutup masjid, tapi tidak bisa menyeragamkan. Karena di mana saja di seluruh dunia ini ada dua ijtihad yang berbeda. Maka kami minta kepada Tuan Presiden, Tuan Gubernur, Tuan Bupati, Tuan Wali Kota, hormati perbedaan ini, fasilitasi dua-duanya. Karena kami yakin masalah perbedaan ini bukan masalah komunal, bukan masalah institusional, tapi individual. 3 perkara, kalau dia ada sakit keras, memang tidak boleh dia ke masjid. Ada ruksa, ada keringanan. Walaupun dulu para sahabat sakit keras ke masjid, tapi karena sekarang ini kondisinya berbeda, ya Rasulullah berikan ruksah. Bagaimana fatwa MUI pusat. Yang kedua ruksahnya adalah kalau dia ada rasa khauf, rasa takut. Nah, rasa takut ini karena memang sudah massal. Nah, sekarang belum ada rasa takut. Tapi yang diciptakan sekarang, yang terjadi di medsos ini adalah 3 perkara tadi itu. Apa yang pertama adalah diciptakan kepanikan publik. Sehingga kita tengok, ini di mana-mana orang panik. Orang keluar daerah seperti sudah dianggap kena sehingga harus diisolasi. Maka kepada pemerintah harus jelas, kalau mereka hanya sekedar orang dalam pengawasan, setelah diperiksa ternyata dia tidak reaktif darahnya, dia negatif, dikembalikan, jangan tetap diisolasi. Kami kemarin ke asram ke rumah susun di Labuan Lombok,
itu yang tingkat 5 itu tempatnya yang sudah di rapid test, dia itu reaktif. Sampai tidak boleh ketemu padahal belum di swab positif atau tidak. Ini baru dia reaktif darahnya. Nah, di masyarakat ketika orang bilang reaktif darahnya, yang terjadi apa di masyarakat? Seperti di Suradadi Timur, di Monjok, Culik, kita lihat ketika baru dibilang reaktif, bahkan belum keluar reaktifnya, baru diambil saja untuk diperiksa, maka di masyarakat timbul stigma bahwa dia sudah negatif. Ini yang terjadi. Ini namanya kepanikan publik karena penanganannya tidak persuasif. Harusnya kalau yang kena itu ya disurati sebelum diambil, jangan pakai astronot datang. Saya sendiri yang ke Pak Kato sudah 5 kali diperiksa, termasuk astronot datang ke rumah. Tapi saya karena tidak ada masalah. Tapi bagi mereka yang tidak siap ini kan menjadi stigma negatif. Maka kami minta kepada pemerintah penanganannya secara persuasif. Sebelum dipanggil, bagusnya mereka disurati kemudian dipanggil, datang ke rumah sakit, diperiksa di sana. Sehingga tidak terjadi kepanikan publik di masyarakat. Sekarang yang terjadi kepanikan publik di masyarakat setiap orang yang baru pulang dari keluar daerah. Karena tidak ditangani secara cepat. Kemudian yang kedua, bagaimana membantu untuk jangan sampai terjadi stigma negatif, kepanikan publik, stigma negatif kepada apa? Yang pertama kepada orang yang baru pulang dari luar daerah, cepat ditangani. Kemudian stigma negatif pada masjid. Ulama harus bangkit. Ini siapa di belakangnya? Ini orang-orang Yahudi, orang-orang yang anti Islam di belakang. Mengembangkan stigma negatif bahwa orang dilarang naik masjid. Ini stigma negatif pada masjid namanya ini. Kemudian yang ketiga adalah kriminalisasi. Kriminalisasi itu terjadi di beberapa tempat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Empang, di bawah kami sudah kebetulan saya sendiri ketua tim advokasi dan tim advokasi edukasi dan kesehatan daripada COVID-19 ini, daripada jamaah tabligh. Maka kami turun, banyak penanganannya terjadi kriminalisasi. Seperti umpamanya ada kami sebutkan tadi, di kampungnya mereka jualannya, orang-orang datang tidak boleh beli di sana, bahkan mereka pun keluar belanja pun tidak boleh. Bahkan yang terakhir tadi kasus Asanu, kalau lurah mengatakan bahwa dia tidak pernah, saya sendiri sebagai anggota DPR saat itu saya datang, saya bilang ini kriminalisasi ini Bu Lurah. Ibu kok berani nutup? Siapa? Ada waktu itu aparat, ada berapa orang. Saya bilang ini kriminalisasi. Orang belum jelas positif kok. Apa hubungannya COVID-19 dengan menutup rumah makan Asanu di mall itu? Jadi kalau Pak Bu Lurah mengatakan tidak terjadi, itu bohong. Bohong. Saya anggota DPRD Kota Mataram. Waktu itu saya yang turun langsung karena saya ditelepon, saya suruh buka. Siapa yang menutup? Siapa yang berikan? Ini nama kriminalisasi namanya. Ini kriminalisasi tiga tingkatkan ini. Kalau dibiarkan akan terjadi 3 tingkatan ini. Mungkin inilah, oleh karena itu maka ini sebagai bahan diskusi dari keluarga besar PI nanti. Silakan, mari kita sama-sama. Saya berharap kader-kader PI menjadi pejuang terdepan untuk menghilangkan stigma negatif terhadap masjid. Bahwa masjid ini adalah rahmat, tempat berkumpulnya rahmat. Bahkan dalam hadis, siapa yang berpagi-pagi pergi ke masjid, maka dia bersama dengan malaikat, dan berpagi-pagi pergi ke pasar, maka dia bersama dengan bendera setan. Diriwayatkan oleh hadis Bukhari Muslim itu, yang berpagi-pagi ke masjid maka dia bersama dengan bendera malaikat. Berpagi-pagi ke pasar ini dia membawa bendera setan. Ini maksudnya bukan ini maksudnya sifat tempatnya. Sifat masjid ini sifat tempat rahmat, tempat datangnya rahmat. Mustahil. Coba sekarang secara ilmiah, dicek berapa yang dari masjid timbul corona ini dibanding di luar masjid ini. Kalau yang ke Pak Kato ini diperiksa sudah 14 hari lewat baru diperiksa. Ada juga yang baru ketika datang, ketika ke Sulawesi, tetapi sudah selesai penyebarannya. Maka kami minta kepada aparat pemerintah, sekali lagi kalau mengeluarkan aturan jangan sifatnya top down. Hanya terjadi perlawanan. Di banyak tempat terjadi perlawanan. Kami kemarin ke Lombok Timur, ada tulisan Bupati Lombok Timur mengeluarkan dilarang untuk sholat Jumat dan berjamaah. Tapi tetap aja mereka berjamaah, kami bisa berjamaah di satu masjid. Ini akhirnya kan tidak didengar masyarakat karena membuat aturan top down. Dan jangan meremehkan
ulama-ulama yang beristihad menyelesaikan masalah dengan pendekatan rohani, menguatkan hubungan kepada Allah, memakmurkan masjid apalagi menjelang bulan Ramadan. Dan kami minta kepada takmir masjid, musyawarahlah dengan ahli-ahli kampung. Kalau ada aparat yang melarang ke masjid, buatkan surat mereka itu. Surat kemudian stempel dengan dengan materai. Di sana cantumkan bahwa siapa yang melarang ke masjid, maka dia harus bertanggung jawab pada Allah dan Rasulnya, dan semua ahli masjid menjadi saksi menandatangan. Kalau dia siap, silahkan. Berani tidak mereka ini? Jangan hanya taat saja kepada perkara yang tidak benar, yang yang melarang ke masjid ini. Jadi yang paling adil, sekali lagi, pemerintah harus memperhatikan dua ijtihad ulama ini. Itulah yang terjadi di masyarakat, memfasilitasi mereka yang memang merumahkan diri karena tidak takut, silakan karena dia takut. Tapi yang masih memahami bahwa mereka memakmurkan masjid ini menjauhkan azab, ini masalah keyakinan, bukan masalah perasaan. Kalau perasaan bisa bolak-balik, tapi kalau keyakinan akan semakin teguh. Saya kira demikian bahan diskusi bagi keluarga besar pelajar Islam Indonesia di NTB ini untuk nanti sore. Maka silakan berikan masukan-masukan, dan mari kita menjadi penggerak utama di depan untuk menghilangkan stigma negatif terhadap masjid. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya, yang benar daripada Allah, yang salah adalah karena kelemahan saya sendiri. Saya tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.